Bismillahirrahmanirrahim. Inilah Islam. Jadi tidak ada Islam itu membunuh sesama muslim. Islam itu tidak ada mencaci sesama muslim. Islam itu tidak ada mengkafirkan sesama muslim. Islam itu tidak ada menghina sesama muslim. Islam adalah agama yang dikatakan Nabi kal bunyanil wahid, kal jasadil wahid. Ini yang harus kita tonjolkan di masyarakat. Dikarenakan beda pilihan. Sepesan saya, apapun pilihan Anda, jangan membuat Anda terpecah belah. Karena kalian sudah dikatakan Rasul tadi kal bunyanil wahid, kal jasadil wahid, bagaikan satu bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. Jadi bangunan ini semua satu sama lain itu saling berhubungan, tidak ada yang lebih istimewa, semuanya sama. Walaupun paku satu kurang, bangunan itu tidak sempurna. Jadi sempurna ya bangunan itu kalau sempurna semuanya. Tadi diperumpamakan ada yang menjadi genteng, tiap siang kepanasan, malam kedinginan, dia tidak masalah, yang penting yang di bawahnya semua ternaungi, yang di bawahnya tidak kehujanan. Ada yang menjadi lantai, setiap saat diinjak-injak, dia tidak masalah. Ada yang menjadi tiang, dia setiap saat menopang beratnya atap, dia juga tidak masalah. Satu sama lain menjadi satu rangkaian yang luar biasa. Sangat cerdas Rasulullah SAW membuat perumpamaan yang hebat, yang indah. Kal bunyanil wahid. Di samping itu Rasulullah mengatakan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh yang mana satu sama lain itu kalau ada yang cacat atau ada yang sakit, itu pasti yang lain merasakan sakit. Tidak ada orang tangannya sakit terus tangan itu dipotong dan dibuang. Pasti dirawat, pasti dirawat dengan baik supaya tangan itu sembuh. Walaupun yang sakit mungkin cuman kuku yang ada di dirijinya, tapi satu tubuh semua merasakan sakit. Inilah Islam. Jadi tidak ada Islam itu membunuh sesama muslim. Islam itu tidak ada mencaci sesama muslim. Islam itu tidak ada mengkafirkan sesama muslim. Islam itu tidak ada menghina sesama muslim. Islam adalah agama yang dikatakan Nabi kal bunyanil wahid, kal jasadil wahid. Ini yang harus kita tonjolkan di masyarakat. Jangan kita merasa bahwa saya adalah saya, Anda adalah Anda. Mestinya harus dikatakan saya adalah Anda, Anda adalah saya. Jadi apa yang saya cintai, saya ingin juga Anda mendapatkan seperti apa yang saya cintai. Begitu pula Anda mempunyai kecintaan apa, Anda pasti akan merasakan juga saudara Anda mempunyai kecintaan yang sama. Kita tidak ingin dihina, berarti saudara lain pun juga tidak ingin dihina. Kita tidak ingin dicaci, berarti saudara lain pun juga tidak ingin dicaci. Hiduplah kita bagaikan tadi kal bunyanil wahid. Terus siapapun kita, mungkin kita tugasnya ada yang tugas sebagai genteng, ya sudah terima, karena Anda manfaat. Anda yang mungkin menjadi alas kaki, sandal mungkin, Anda juga manfaat. Anda menjadikan orang tersebut aman dari duri, aman dari hal-hal yang menyakitkan di jalan, walaupun statusnya sandal. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya sangat bermanfaat satu dengan yang lain, tidak ada yang tidak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua ini batil. Allah ciptakan semua itu saling bermanfaat satu dengan yang lain. Jadi mari wahai kaum muslimin muslimat,
dari majelis malam 28 ini, kita sadar bahwa kita adalah satu bangunan. Bangunan yang ada di negeri yang kita cintai ini, bangunan yang ada di NKRI ini. Mari kita sama-sama membangun. Jadilah kita kalbunyanil wahid. Begitu pula kecintaan kepada negeri dan bangsa ini, kita harus jadi kalbunyanil wahid, kal jasadil wahid. Kalau ada bangsa Indonesia dijelek-jelekan, kita tidak terima. Kalau ada pemimpin kita dijelek-jelekan, kita tidak terima. Kalau ada ulama kita dijelek-jelekan, kita tidak terima. Karena apa? Mereka adalah saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air. Kenapa kita justru bangga kalau ada orang yang dijelekan? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, genteng itu tidak pernah ribut dengan apa namanya, tembok yang ada di kamar. Tembok yang ada di kamar itu biasanya dihiasi, dikasih AC dingin, nikmat terus, lampunya macam-macam. Genteng mengatakan, saya tidak masalah, saya ada di atas. Saya akan membuat orang-orang yang di dalam kamar itu nyaman, tidak kena hujan, tidak kena panas. Saya mudah-mudahan akan mendapatkan gantinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebetulnya begitu kita hidup di negeri yang kita cintai ini. Bukan kita merasa bahwa kita yang lebih baik dari yang lain. Kita merasa bahwa kita yang paling berhasil dan sistem kita adalah sistem yang terbaik. Bukan. Ayo kita bareng sama-sama. Sama-sama yang jadi apapun, ayo menopang satu kalbunyanil wahid kal jasadil wahid. Itu saling menguatkan satu dengan lain. Di dalam rumah tangga, kalau satu sama lain saling menguatkan, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sukses. Di dalam kampung itu, kalau satu sama lain antar tetangga tidak saling bermusuhan, tidak saling mencaci, mereka saling membantu dan mereka mengungkapkan kasih sayangnya setiap saat, insya Allah kampung itu akan menjadi kampung yang manfaat. Negeri pula begitu. Kalau kita sesama bangsa ini saling mendukung satu dengan yang lain, karena tahu fungsi dan tugasnya masing-masing, insya Allah tidak saling mencaci. Karena tahu tugas saya cuma ini, bukan tugas saya untuk mengikuti tugas yang lain. Kenapa? Karena orang-orang di zaman ini saling tumpang tindih di dalam tugas. Mereka tugasnya untuk ngurus, misalnya tugasnya untuk nyapu, tapi dia ingin tugasnya untuk membetulkan genteng. Akhirnya gentengnya bocor kabeh, ngisore reket semua, bawahnya kotor semua. Ayo yang nyapu ya tugasnya nyapu, yang tugasnya apa namanya betul ke gendeng ya urusannya gendeng, yang urusannya untuk membuat apa namanya tiang-tiang itu, ayo bismillah, insyaallah kal bunyanil wahid kal jasadil wahid. Itu kalau dijalankan betul, saya yakin tidak ada permusuhan di antara kita. Indah betul Rasulullah, luar biasa Rasulullah. Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang waktu hijrah ke Madinah, mereka diperintahkan afsus salam, tebarkan salam, tebarkan keselamatan bagi mereka, senyumlah kepada mereka, kepada siapa yang kamu kenal dan siapa yang tidak kamu kenal. Itu Rasulullah. Kita ini sekarang bab urusan partai, beda partai itu mau salam aja males. Beda partai ini, beda pendapat, lu ada apa dong? Sampai maaf-maaf sesama muslim, pakaiannya sama, jenggotnya ya podo karo jenggotku, tak kei salam itu kadang merengut tak, gara-gara beda saya pakai kunut, sana ndak kunut, itu tak ribet, heran kan. Padahal sama, pakai ke masjid yang sama, sarungnya ya sama, celananya ya sama, jenggotnya ya podo. Lah kenapa kok Anda ketemu saya kasih salam, kok Anda tidak jawab? Dan kenapa orang kasih salam saya tidak jawab? Karena apa? Karena ego tadi, merasa bahwa saya gendeng adalah paling manfaat dari rumah ini semua. Gendeng kalau tidak ada tiangnya itu apa bisa ngadeg gendeng? Ayo suruh masang gendeng tanpa tiang, ya ketutuk terus yang masang, plok, ketutuk terus. Jadi masing-masing tahu gitu loh. Tidak masalah, Anda mau beda silakan. Afsus salam loh. Tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang, tebarkan Anda ini dia itu Anda. Kalau Anda tidak mau dicaci, Anda tidak mau disakiti, orang lain pun juga begitu, tidak mau dicaci dan tidak mau disakiti. Ya, saya mohon
Mari, tadi hadis ini sangat indah. Dan itulah hadis tentang bagaimana kehidupan yang damai. Nanti kalau sama istri, sama anak, kalbunyanil wahid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.